Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alfiriandini, NIM D10111611006, mahasiswi jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai sidang skripsi saya dengan judul Uji Kapasitas Tampung Saluran Drainase Parit Berkat Desa Punggur Besar. Yang terhormat Ibu Dr. Nurhayati STMT selaku dosen pembimbing utama saya. Yang terhormat Bapak Dr. Stefanus Bardian Surya Masoka STMT IPM selaku dosen pembimbing kedua saya. Yang terhormat Bapak Umar STMT IPM selaku dosen penguji utama saya. Yang terhormat Bapak Danang Gunarto STMT IPM selaku dosen penguji kedua saya. Langsung kepada pembahasan. Yang pertama ada pendahuluan. Dalam pendahuluan terdapat beberapa subbab. Yang pertama, latar belakang. Dapat dilihat pada gambar samping merupakan saluran parit berkat. Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, khususnya pada musim hujan, mengingat hampir semua wilayah di Indonesia mengalami bencana banjir atau genangan. Banjir terjadi saat jumlah air yang jatuh menumpuk dan tidak dapat ditampung oleh saluran, sehingga menggenangi daratan yang biasanya kering. Banjir pada umumnya disebabkan oleh air sungai yang meluap ke lingkungan sekitarnya pada saat curah hujan yang tinggi. Untuk beberapa daerah juga dapat mengalami banjir pada saat pasang surut air laut. Daerah tangkapan air atau DTA Parit Berkat merupakan salah satu wilayah yang dapat terjadi banjir akibat pasang surut air laut. Selain itu, DTA Parit Berkat juga merupakan daerah peralihan lahan yang sekarang sudah menjadi kawasan padat penduduk, yang sebagian besar beraktivitas di tepian saluran drainase Parit Berkat. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya banjir di masa yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi kapasitas tampung saluran drainase Parit Berkat dengan cara menguji uji kapasitas tampung saluran Parit Berkat agar kemampuan saluran dapat diketahui dan dapat menjadi acuan untuk pembangunan selanjutnya. Pertanyaan penelitian. Pertanyaan pertama, berapa besar debit air yang akan melalui saluran drainase Parit Berkat? Yang kedua, bagaimana analisis besaran kapasitas tampung yang terjadi pada saluran drainase Parit Berkat? Yang ketiga, apakah saluran drainase Parit Berkat dapat berfungsi secara optimal? Tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui berapa besar debit air yang akan melalui saluran drainase Parit Berkat. Yang kedua, mengetahui apakah saluran drainase Parit Berkat dapat berfungsi secara optimal. Yang ketiga, menganalisis besaran kapasitas tampung yang terjadi pada saluran drainase Parit Berkat. Yang keempat, mencari pemberian solusi dalam penanganan banjir. Pada bagian yang kedua, ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada saluran drainase Parit Berkat yang bertempat atau berlokasi di Jalan Parit Berkat, Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kaburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang terlihat pada peta, saluran Parit Berkat berada di garis merah. Bagian yang ketiga, metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian, pertama-tama penulis akan merencanakan catchment area. Dilakukan dengan membagi per segmen poligon luas das menjadi per 300 meter. Lalu itu membagi per kurang lebih 300 meter untuk setiap segmen yang ada di das daerah aliran sungai Parit Berkat. Panjang saluran yang diteliti yaitu 9,6 km dengan jarak per segmen kurang lebih 300 meter. Seperti pada tabel yang ditampilkan, ada per segmen serta luas catchment area per masing-masing segmen dengan panjang salurannya yang bermuara di Sungai Pinang. Berikut kondisi saluran Parit Berkat di bagian hulu saluran. Kemudian ini kondisi saluran Parit Berkat di bagian hilir saluran atau muara. Pengumpulan data. Yang pertama, data primer.
Data primer adalah data yang diperoleh dengan pengamatan dan pengukuran di lapangan dan analisa. Secara umum, pengertian data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau sumber data atau yang dikumpulkan peneliti secara langsung melalui objek penelitian seperti tinjauan ke lokasi, dan data ini biasanya belum diolah. Pengumpulan data primer pada penelitian ini menggunakan metode survei yang meliputi data dimensi saluran existing seperti data memanjang dan data melintang saluran. Yang kedua, pasang surut, yaitu berupa elevasi muka air saluran saluran yang terjadi di saluran parit berkat. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder adalah data yang mendukung penelitian dan memberikan gambaran umum tentang hal-hal yang mencakup penelitian. Pengumpulan data sekunder didapatkan melalui instansi-instansi yang terkait dalam permasalahan ini. Secara umum, pengertian data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua. Data ini biasanya sudah dalam keadaan diolah. Pengumpulan data sekunder pada penelitian ini meliputi data curah hujan, dan kedua, data peta lokasi penelitian. Seperti yang ditampilkan pada gambar, berikut contoh data primer. Data primer atau data yang diambil langsung oleh peneliti ke lokasi penelitian, yaitu ada penampang melintang saluran per segmen yang ada di saluran parit berkat, serta data memanjang saluran drainase parit berkat. Kemudian yang selanjutnya yang di bawah merupakan gambar tinggi muka air pasang surut yang terjadi di parit berkat pada periode yang dilakukan peneliti secara dalam waktu 15 hari, yaitu pada tanggal 8 Juli sampai 22 Juli 2022 dengan interval waktu 1 jam. Kemudian gambar berikutnya adalah peta peta lokasi tempat penelitian dilakukan yang didapat dari data DEM-NAS. Kemudian selanjutnya ada data curah hujan. Data curah hujan yang digunakan adalah data curah hujan Stasiun Sungai Kakap atau PTK 12 dengan waktu pada tahun 2007 sampai 2021, merupakan data terbaru yang dimiliki oleh BWSK atau Badan Wilayah Sungai Kalimantan 1. Kemudian metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Observasi adalah pengamatan langsung di lapangan dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian, yaitu saluran drainase parit berkat. Yang kedua, wawancara. Wawancara dilakukan dengan mendapatkan data informasi secara langsung dari warga sekitar lokasi parit berkat. Selanjutnya, penulis dapat menjabarkan lebih luas informasi tersebut melalui pengolahan data sehingga hasil dari wawancara tersebut dapat mendukung data yang ada. Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian. Dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari hasil observasi dan wawancara. Pengukuran pasang surut. Langkah kerja dalam pengamatan pasang surut: yang pertama, siapkan rambu ukur dan tali. Kedua, cari tempat yang memudahkan dan stabil untuk pemasangan. Yang ketiga, letakkan posisi rambu ukur dengan tepat dan dikaitkan dengan bantuan tali. Yang keempat, amati ketinggian permukaan air yang terbaca di rambu. Yang kelima, catat tinggi permukaan air sesuai dengan interval waktu yang diinginkan. Yang keenam, ulangi sampai waktu yang diinginkan telah tercapai, yang dilakukan selama 15 hari dari tanggal 28 Juli sampai 22 Juli 2022. Bagian yang keempat yaitu hasil dan pembahasan. Data curah hujan harian yang berikut ditampilkan data curah hujan harian maksimum Stasiun PTK 12 Sungai Kakap, yaitu dari tahun 2007 sampai 2021. Seperti yang dilihat, jumlah curah hujan maksimumnya 1546 dengan rata-rata curah hujan 140,545 mm per hari. Berikut ada grafik batang curah hujan harian maksimum yang terjadi. Kemudian pada analisis hidrologi, penulis melakukan uji konsistensi data curah hujan dengan menggunakan metode Worsley likelihood ratio test dengan membandingkan W-tabel. Karena ini ada 15 data, jadi penulis menggunakan berdasarkan tabel dengan jumlah 15 data
W tabelnya adalah 3,36. Setelah dianalisis menggunakan metode Worsley, didapat W hitung sama dengan 2,37, yang berarti 2,37 lebih kecil dari 3,36. Artinya data yang digunakan sudah konsisten. Analisis hidrologi yang berikutnya yaitu uji deskriptor statistik. Uji deskriptor statistik dilakukan kepada 4 distribusi. Yang pertama normal, log normal, Gumbel, dan log Poisson tipe 3. Untuk persyaratannya log normal CS sama 0, dan dari tes ini didapat kalau hasil distribusi Gumbel dan log Poisson 3 memenuhi syarat atau diterima karena sesuai dengan syarat yang ditampilkan sebagai berikut. Analisis yang berikutnya adalah uji Chi kuadrat. Uji Chi kuadrat pertama dilakukan penentuan interval kelas metode Gumbel. Karena berdasarkan uji deskriptor statistik tadi, yang dapat diterima adalah Gumbel dan log Poisson tipe 3. Selanjutnya dilakukan uji Chi kuadrat terhadap distribusi Gumbel dan distribusi uji log Poisson tipe 3. Yang pertama presentase 20% itu dihitung sama dengan X curah hujannya, rata-rata curah hujan ditambah dengan standar deviasi dikali nilai koefisien KT, sehingga didapat untuk presentase 20% itu 195,410, presentase 40% itu 149,145, presentase 60% yaitu 116,504, presentase 80% yaitu 85,037. Selanjutnya dilakukan analisis dengan cara mengetahui pada data yang maksimum tadi, yang termasuk ke dalam klaster-klaster kelas tersebut ada beberapa data. Contohnya pada data misalnya pada data di bawah dari 85,037 ada data yang terdapat dengan interval segitu, itu ada 3 data. Kemudian data pada para klaster 85,037 sampai 116,504 itu ada 4 data, 4 jenis curah hujan. Yang kedua 116,504 sampai 149,145 ada 1 data, 149,145 sampai 195,410 ada 5 data. Kemudian lebih dari 195,410 ada 2 data. Dihitung berdasarkan itu, kemudian diketahui jumlahnya adalah 3,4. Dilakukan hal yang sama dengan perhitungan uji Chi kuadrat log Poisson tipe 3, sehingga hasil yang didapat pada distribusi Gumbel itu X kuadratnya 3,333, log Poisson tipe 3 itu 0,667, sehingga X kritis yang didapat berdasarkan tabel dengan jumlah data 15 adalah 5,991, sehingga itu dapat diterima oleh kedua uji probabilitas distribusi Gumbel dan log Poisson tipe 3. Namun berdasarkan angka kritis, penulis berpendapat bahwa yang semakin dekat dengan angka kritis maka semakin besar errornya. Jadi pada tugas skripsi ini penulis memilih menggunakan untuk perhitungan selanjutnya digunakan perhitungan uji probabilitas dengan log Poisson tipe 3. Selanjutnya dalam analisis hidrologi ini juga terdapat analisis hujan periode ulang log Poisson tipe 3. Periode ulang yang dipakai yaitu 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun untuk saluran drainase parit berkat. Log X rata-ratanya 2,115. Untuk mendapatkan hujan periode ulang ditentukan dengan cara log rata-rata ditambah dengan nilai KT. Nilai KT berdasarkan dengan periode ulang 2, 5, dan 10, yaitu 0,00, 0,84, dan 1,28. Kemudian dikalikan dengan standar deviasi log rata-rata.
atau S log X. Sama dengan logs curah hujannya, yaitu yang pertama 2,1151, yang kedua pada periode yang 5 tahun 2,2585, pada periode ulang 10 tahun 2,333. Kemudian dijadikan dari log tersebut dijadikan curah hujan dengan hasil hujan periode ulang 2 tahun itu 130,362 mili, pada curah periode ulang 5 tahun yaitu 181,358 mm, pada curah hujan 10 tahun 215,597 mm. Analisis yang berikutnya yaitu intensitas curah hujan. Seperti yang dilampirkan pada data, panjang saluran drainase parit berkat yaitu 9.600 meter atau 9,6 km dengan kemiringan atau S sama dengan 0,04769. Pertama-tama dicari nilai TC dengan persamaan Kirchhoff, yaitu 0,87 per 1000 dikali panjang atau L saluran kuadrat per S atau kemiringan saluran pangkat 0,385. Nilai TC-nya kemudian didapat hasilnya 1,2215 jam, atau jika diubah ke menit sama dengan 73,289 menit. Untuk mencari hujan periode ulang, intensitas hujan periode ulang 2 tahun, maka dipakai rumus B, yaitu R24 per 24 dikali 24 per T pangkat M. Untuk wilayah Kalimantan, M-nya adalah 0,4. Di penelitian sebelumnya didapat M-nya adalah 0,4. Berarti dengan periode ulang 2 tahun intensitas 2 tahun yaitu 130 per 304 per 24 dikali 24 per 115 pangkat 0,4 adalah 17,868 mm per jam. Kemudian setelah dicari selanjutnya untuk yang 5 tahun dan 10 tahun, hasil akhir yang didapat intensitas hujan periode ulang 2 tahun atau I-nya 17,876 mm per jam. Yang untuk periode yang 5 tahun 24,869, untuk periode yang 10 tahun 29,564. Hasil analisis intensitas curah hujan periode ulang juga dapat dilihat untuk 60 jam, 120 jam, 180 jam, dan 140 jam yang kemudian akan dihitung menggunakan Schneider. Kemudian hasil analisis ini merupakan debit air yang melintas pada per segmen. Dengan memasukkan angka curah hujan yang tadi, maka didapat untuk debit periode ulang yang ada pada stasiun, contohnya yang ada pada stasiun 9+600 yang berada di hulu saluran, pada periode yang 2 tahun debitnya debit maksimumnya 0,566 meter kubik per second, pada periode yang 5 tahun 0,789 meter kubik per second, dan pada periode ulang 10 tahun 0,937 meter kubik per second. Selanjutnya dapat dilihat rekapitulasi debit maksimum di daerah tangkapan air parit berkat yang ada dari pada STA 300, 606, 900, 1200, 1500, 1799 dan selanjutnya sampai 9.000 sampai STA 9.600 di gambar berikut. Kemudian analisis pasang surut, analisis hidrolika yang berupa tentang pengukuran pasang surut. Berikut ditampilkan hidrograf tinggi muka air pasang surut parit berkat. Kemudian berikut hidrograf elevasi pasang surut yang terjadi pada saluran parit berkat.
Kemudian penginputan data ke Hekras, data yang diinput berupa hidrograf elevasi pasang surut seperti pada gambar berikut. Kemudian layout saluran parit berkat yang ada pada Hekras. Hasil analisis Hekras dapat dilihat pada gambar, itu merupakan penampang saluran pada stasiun 0300 dan pada stasiun 5400. Pada gambar di samping dapat dilihat bahwa elevasi muka air ada yang berada di atas bibir sisi kanan dan kiri saluran. Pada stasiun 300, limpasan air yang terjadi telah menggenangi sisi kiri dan kanan saluran, serta bagian jalan. Hal ini terjadi karena stasiun 300 terletak pada bagian hilir saluran yang merupakan kawasan padat penduduk. Juga terdapat pasar Punggur besar, serta elevasinya cenderung lebih rendah. Kemudian pada gambar yang berikutnya, pada stasiun 5400 terdapat air yang melimpas pada sisi kiri dan kanan saluran, namun tidak sampai menggenangi bagian jalan utama. Hal ini terjadi karena elevasi jalan lebih tinggi dibandingkan elevasi permukiman sekitar. Perbedaan stasiun di atas merupakan kawasan perumahan penduduk. Beberapa stasiun di atas merupakan kawasan perumahan penduduk, namun ada juga yang berupa genangan-genangan kecil di sekitar perumahan, karena beberapa bangunan penduduk sudah ditimbun terlebih dahulu sehingga lebih tinggi daripada daerah-daerah sekitar. Pada analisis periode 2 tahun ini juga terdapat beberapa saluran yang mengalami limpasan air di sebagian sisi elevasi yang lebih rendah, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, pada STA 606 dan pada STA 7480 dapat dilihat bahwa elevasi muka air di beberapa stasiun berada di atas bibir sisi kanan saluran, namun sisi kirinya masih aman dan tidak mengenai jalan, sehingga dapat disimpulkan saat kondisi hujan dengan hujan periode ulang 2 tahun, jika muara sedang terjadi pasang tinggi, penampang existing sebelah kanan saluran atau bagian perumahan penduduk tidak mampu menampung air yang mengalir pada saluran tersebut. Beberapa stasiun ada yang mengalami limpasan air yang cukup tinggi di bagian kanan saluran, namun ada juga yang hanya berupa genangan kecil seperti stasiun 7480 sampai stasiun 8703. Umumnya limpasan air yang berupa genangan yang tidak terlalu tinggi tidak sampai mengenai atau memasuki rumah warga. Hal ini dikarenakan bangunan rumah penduduk berada jauh dari saluran dan tidak ditimbun sebelumnya, sehingga elevasi perumahan penduduk sedikit lebih tinggi. Namun, tidak menutup kemungkinan jika puncak curah hujan tinggi terjadi, debit air dapat cukup besar. Pada stasiun 9300 terdapat sampai stasiun 9600 mengalami limpasan di sebelah kanan saluran yang cukup besar karena sisi paling hulu saluran sudah ditimbun. Juga pada hasil analisis tersebut juga didapat beberapa saluran yang tidak mengalami limpasan air, baik pada sisi kiri maupun sisi kanan saluran. Di antaranya adalah sebagai berikut. Pada gambar berikut ada STA 00 dan STA 6612. Pada STA atau stasiun 00 dan STA atau stasiun 6612 dapat dilihat bahwa elevasi muka air di beberapa stasiun berada di bawah elevasi bibir saluran, sehingga dapat dikategorikan saat kondisi hujan dengan periode ulang 2 tahun, jika muara sedang terjadi pasang tinggi, penampang existing saluran mampu menampung air yang mengalir pada saluran tersebut. Beberapa stasiun tersebut umumnya memiliki elevasi yang sedikit lebih tinggi dan tidak mengalami pendangkalan yang terlalu parah dikarenakan aktivitas warga sekitar, sehingga air dapat melalui saluran dengan semestinya. Dengan analisis Hekras dilakukan analisis per segmen yang ada di parit berkat dengan hasil sebagai berikut.
Kolom pertama ada nama segmennya 0 plus 00 sampai 9 plus 600. 9 ya plus 600. Pertama ada tabel 0 plus 00 sampai 5400 dengan kondisi pada hujan periode ulang 5 tahun dan 10 tahun. Tidak melimpas artinya saluran air yang melintas di saluran tersebut tidak menggenangi sisi kiri maupun kanan saluran. Melimpas kiri kanan artinya seperti STA 300 tadi, air yang meluap sampai ke bagian kiri dan kanan bibir saluran. Untuk melimpas sebagian, umumnya air yang meluap hanya melimpas ke bagian kanan saluran. Hal ini dikarenakan bagian kanan saluran memiliki elevasi yang sedikit lebih rendah dibanding kiri saluran atau bagian jalan utama, karena bagian jalan utama atau jalan raya sudah ditinggikan atau ditimbun. Kemudian pada gambar berikutnya ditampilkan hasil analisis HECRAS untuk periode yang 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun. Tabel kedua berisi stasiun atau segmen 5 plus 700 sampai dengan saluran bagian paling hulu yaitu 9 plus 600. Hasil dari tabel 4,21 di atas dapat diketahui bahwa pada saat kondisi hujan dan pasang terjadi bersamaan, maka terdapat beberapa segmen dari penampang saluran yang sudah tidak mampu menampung air yang masuk dikarenakan penampang saluran yang fungsinya mulai menurun dan tidak sesuai dengan kebutuhan seharusnya untuk saluran sekunder drainase parit berkat. Contohnya pada periode ulang 2 tahun terdapat ada 13 segmen yang tidak melimpas atau mampu menampung debit air. Sementara itu terdapat 14 segmen yang memiliki genangan di berbagai sisi saluran namun tidak sampai mengenangi jalan. Untuk beberapa segmen yang elevasinya rendah terdapat genangan air di sisi kiri dan kanan saluran, namun tidak menggenangi jalan karena jalan parit berkat sudah ditinggikan atau ditimbun, sehingga elevasinya menjadi lebih tinggi dibandingkan elevasi wilayah sekitarnya. Untuk periode ulang selanjutnya yaitu 5 tahun dan 10 tahun dapat dilihat pada tabel di atas yang tadi. Kemudian sampai pada bagian akhir yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian atau tugas akhir yang saya kerjakan yaitu dari hasil analisis yang telah dilakukan pada tugas akhir ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain yang pertama, saluran drainase parit berkat merupakan salah satu bagian dari daerah desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Besaran debit air rencana yang akan melalui saluran drainase parit berkat dianalisis menggunakan hidrograf satuan sintesis Schneider. Debit aliran yang akan melalui parit berkat adalah debit rencana 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun atau dalam kurung Q2, Q5, dan Q10. Yang kedua, dari hasil analisis didapatkan bahwa ada beberapa segmen saluran parit berkat yang tidak mampu menampung debit air, namun ada beberapa segmen saluran drainase parit berkat yang masih mampu menampung air dengan baik. Yang ketiga, setelah dilakukan analisis, jumlah saluran yang dapat menampung debit air saat curah hujan tinggi terjadi cenderung lebih sedikit, sehingga dapat disimpulkan saluran parit berkat mengalami penurunan fungsi. Yang kelima, solusi penanganan banjir di parit berkat di saluran drainase parit berkat yaitu yang pertama, perlu adanya kesadaran masyarakat sekitar parit berkat agar selalu menjaga kebersihan saluran demi mengurangi resiko terjadinya genangan dan luapan air yang berlebih. Yang kedua, melakukan normalisasi saluran secara rutin pada saluran drainase parit berkat. Hal ini dikarenakan di sekitar saluran parit berkat terdapat banyak rumah warga yang aktivitas warga dilakukan tepat di samping saluran, sehingga membuat saluran perlahan mulai mengalami pendangkalan. Untuk mencegahnya, dapat dilakukan normalisasi saluran secara rutin agar luas penampang saluran tetap terjaga. Yang ketiga, perlu adanya pengawasan terhadap perubahan penggunaan penggunaan lahan di sekitar area
DTA parit berkat. Hal ini dilakukan untuk menjaga tidak terjadinya perubahan tata guna lahan yang besar-besaran, misalnya alih fungsi lahan untuk perumahan. Saat ini di DTA parit berkat terdapat banyak pertumbuhan rumah penduduk yang dikhawatirkan dapat mempersempit area penyerapan air sehingga dapat menyebabkan luapan air yang lebih besar. Saran: berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya kesadaran masyarakat sekitar parit berkat agar selalu menjaga kebersihan saluran demi mengurangi resiko terjadinya genangan dan luapan air yang berlebih. Yang kedua, penting untuk dilakukannya pengawasan terhadap perubahan tata guna lahan agar daerah tangkapan air parit berkat tidak kehilangan fungsinya sebagai resapan air. 3. Diperlukan kesadaran masyarakat sekitar untuk meminimalisir pembangunan atau aktivitas di tepi saluran parit berkat agar tidak terjadi pendangkalan dasar saluran. 4. Diperlukan normalisasi saluran secara rutin mengingat saluran parit berkat merupakan saluran tanah sehingga mudah terjadi pendangkalan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih.